Selamat sore bagi kita semuanya. Di sini saya perwakilan dari tim kami. Perkenalkan, nama saya Sabtu Nababan dengan NIM F1G221007. Dan rekan saya yaitu Boy Petrus Niko Jeti Simamora dengan NIM F1G221039. Di sini kami mengambil judul yaitu Studi Kelayakan Jalan Akses Jembatan Baru Ploso di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Satu, pendahuluan. Dalam studi ini dilakukan survei traffic counting untuk mengetahui keadaan volume lalu lintas di persimpangan sekitar jembatan Poso Lama. Karena hasil survei menunjukkan DS lebih besar dari 0,75, maka arus lalu lintas di daerah itu sudah mulai mengalami kepadatan. Selanjutnya dilakukan pemilihan trase jalan akses dengan analisa multi kriteria, di mana sebelumnya telah dilakukan survei kepada orang-orang yang dianggap ahli dalam bidang ini untuk menentukan bobot kriteria. Setelah kriteria dan bobot diakumulasi, maka akan didapat trase jalan akses yang paling efektif dan efisien. Kemudian, trase jalan akses itu selanjutnya dianalisa kelayakan pembangunannya dengan analisa ekonomi, dengan mempertimbangkan nilai BOK, BCR, dan NPR, hingga menghasilkan trase jalan akses yang layak untuk dibangun. Selain itu juga dilakukan analisa dampak lingkungan yang mana diharapkan dapat membantu kontraktor pelaksana dalam melakukan pengerjaan pembangunan jembatan baru pelosok beserta jalan aksesnya ini. Yang kedua, rumusan masalah. Semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang ada di Indonesia saat ini, maka diperlukan adanya penambahan ataupun pelebaran jalan untuk mengimbanginya. Salah satu contohnya adalah di daerah pelosok, Jombang, Jawa Timur. Pelosok adalah daerah penghubung antara beberapa daerah di sekitarnya, seperti Mojokerto, Kediri, Babat, Nganjuk, Lamongan, Bojonegoro, dan lain-lain. Daerah ini sangat sering dilewati oleh kendaraan-kendaraan berat karena merupakan jalan tercepat menuju jalur Pantura. Tidak heran jika daerah ini seringkali mengalami kemacetan karena besarnya volume. Tujuan dari pembangunan jembatan baru adalah untuk mengurangi kemacetan yang terjadi, tetapi permasalahannya tidak selesai begitu saja. Karena dengan dibuatnya jembatan baru, maka perlu dibuat jalan akses yang menghubungkan antara jalan akses jembatan baru dan jalan akses jembatan lama. Beberapa permasalahan dalam pembuatan jalan akses adalah banyaknya rumah penduduk yang ada di sekitar tempat pembuatan jembatan baru yang harus rela untuk digusur. Dengan adanya jembatan baru, daerah pelosok ditambah dengan jalan akses yang terdekat dan termurah untuk menghubungkan jalan akses jembatan baru, diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang selama ini terjadi di daerah itu, dan juga dapat mengoptimalkan proses pengantaran barang dan jasa baik dari jalur Pantura maupun dari arah sebaliknya. Langkah penelitian diagram alir penelitian dapat dilihat pada gambar. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang akan digunakan. Yang pertama data primer. Data primer adalah data yang diperoleh melalui survei. Sedangkan yang kedua data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya. Pada studi ini dilakukan perhitungan DS sekitar jembatan pelosok. DS yang didapat setelah melakukan survei traffic counting di sekitar jembatan pelosok lama adalah seperti terlihat pada gambar. Alternatif jalan akses. Saat ini sudah terdapat beberapa trase jalan akses yang akan direncanakan seperti pada gambar 3. Pada studi ini akan dipilih sebuah trase yang paling efektif dengan menggunakan multi kriteria analisis. Pada studi ini juga dilakukan analisa mengenai dampak lingkungan yang terjadi apabila akan dilaksanakannya pembangunan jembatan baru serta jalan akses di daerah itu. Kesimpulan, hasil kajian tugas akhir studi kelayakan jalan akses jembatan baru Ploso di Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini didapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, melalui hasil survei dan analisa lalu lintas pada masing-masing titik di lokasi studi, hasil analisa data lalu lintas pada pertigaan jembatan Ploso lama sudah mencapai nilai jenuh yaitu DS sama dengan 1188 lebih besar dari 0,75. Yang dimana artinya sudah terjadi penurunan pelayanan untuk pergerakan barang dan jasa. Begitu pula pada pertigaan Melik DS sama dengan 0,759 dan pertigaan Sentul DS sama dengan 0,773. Yang kedua, melalui hasil kajian penentuan trase jalan akses dengan multi kriteria analisis, didapatkan jalan akses yang paling efektif adalah alternatif.
Dengan kondisi kriteria, bentang jembatan sama dengan 300 meter. Panjang jalan akses sama dengan 258 meter. Biaya pembebasan lahan sama dengan 258 miliar. Geometrik jalan sama dengan satu tikungan lebih kecil 45 derajat. Jumlah simpang 120 derajat di satu simpang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Boy Petrus. Yang ketiga itu melalui hasil analisis ekonomi didapatkan, pertama, bila BOK efisien adalah sekitar Rp6.283.079. Sedangkan BOK jika jalan akses jembatan dibangun adalah BOK rencana, yaitu Rp4.006.538. Yang kedua, hasil analisis kelayakan ekonomi diperoleh nilai NPV sebesar 216.903.888.587 rupiah dan nilai BCR sebesar 4,92, yang artinya jalan akses ini layak untuk dibangun. D. Ada beberapa kemungkinan terjadinya dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan jalan akses ini. Secara umum terdapat dua jenis dampak, yaitu negatif dan positif, sebagai berikut. Pertama, dampak negatif, yaitu keresahan masyarakat karena merasa cemburu dengan warga atau tenaga kerja pendatang dan akibat akan adanya pembebasan lahan. Kedua, penurunan kualitas udara dikarenakan debu dan asap kendaraan pada saat operasional jalan. Ketiga, terganggunya aliran permukaan akibat urugan badan jalan. Untuk dampak positifnya, pertama, peningkatan kesempatan kerja pada saat pembangunan jalan akses. Kedua, peningkatan kinerja jalan terutama pada jaringan jalan di jembatan Lama Ploso. Ketiga, pengurangan biaya operasional kendaraan bagi pengguna jalan yang melintas jalan akses. Keempat, peningkatan nilai lahan akibat berkembangnya lahan di sepanjang sisi kiri dan kanan jalan. Kelima, waktu tempuh akan berkurang setelah jembatan baru beroperasi. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih.